Sekarang kita lagi ada di lahan pertambakan udang faname, tapi yang masih tradisional, yang lokal. Dan ini adalah sistemasi ataupun cara kerja dari pipa aksial. Ya, orang biasa nyebut pompa aksial atau sama aja lah, menurutku sama, karena dia daya tarik bukan daya dorong. Nah, dari sini kelihatan ya, ini airnya kayak gini. Kenapa kok ini kelihatannya itu agak, wah ini sedikit nih keluarnya nih. Ini karena saya masih pakai plastik. Ini plastik. Jadi ini buatan sendiri ya. Ini buatan sendiri, beli plastik terus dijahit. Makanya kan ukurannya pun juga kemarin udah diukur, tapi saya agak gedein. Saya gedein ini posisinya. Harusnya 8 in ngikutin pipa, tapi saya gedein jadi sekitar 8,5 in. Dan posisinya karena memang ini bukan benda yang keras, akhirnya dia cuma mengikuti di ujungnya, tapi di sininya tetap bulat. Ini penuh banget, jadi kita bisa lihat di sini air itu ngalirnya kayak gimana. Tapi paling bagus pakai ini sih, pakai pipa ataupun pakai selang spiral. Nah, untuk cara kerja mesinnya sendiri ini saya pesan dari Lamongan ya, di channel YouTube-nya Mas U Teknik. Nanti kalian bisa lihat. Kalau bagi kalian yang butuh pipa kayak gini, ini jangan hiraukan yang stiker-stiker ini, karena ini saya beli itu benar-benar polosan, nggak ada stiker-stikernya. Ini bikinin saya sendiri karena emang inventaris. Lalu sistem kerjanya itu dia pakai propeller di dalam, itu narik. Nah, di sini saya pakai yang jenis, kan ada 2 jenis. Kalau di sana itu pakai langsung dan pakai join. Ini joinnya pakainya join mobil. Bebas sih mau pakai truk, mau pakai mobil. Tapi kalau truk kegedean, pakai mobil-mobil aja biasa yang kayak pick up kayak gitu masih bisa. Terus ini saya pakein 2 fan bel. Sebenarnya itu kemarin 1 fan bel udah kuat, tapi karena fan bel yang paling kanan saya berarti ini, yang paling sini itu udah habis kemakan waktu saya pemakaian pertama. Kenapa kok habis? Karena saya posisinya itu miring. Nah, bisa dilihat ini center dengan pule sana sama pule sini tuh center. Jadi itu fan belnya nggak kemakan dan awet. Ini dipastikan kencang, kata Mas Teknik itu harus kencang. Terus di bagian sini itu nanti ada kayak pengencangnya pakai baut. Nah, itu as yang dikencangin pakai baut. Di situ kuncinya biar propeller itu jalan. Nah, ini emang harus dikuatin. Dia pakai dudukan juga. Ini juga ya. Terus di sini saya tambahin pakai water pump. Ini dieselnya kapasitasnya spesifikasinya itu merek Changfa 10 PK dengan pendingin hopper. Nah, di sini karena memang kebetulan saya agak ngerti, jadinya itu saya bikin langsung. Jadi saya keluarin dana agak gede dikit buat sekalian beli si water pump. Itu mereknya NP water pump buat sirkulasi air pendingin. Dan kalian bisa lihat di situ airnya tuh kenceng banget. Nanti kita deketin. Dari sini nanti dikencengin, kita kasih dudukan biar itu paling nggak goyang. Kasih dudukan. Ini fan bel bekas yang dulu saya pakai. Jadi ini selang pendingin itu masuknya dari sana. Dari sana didorong. Ada 1 lubang kecil, lubang stainless steel. Ini masih 40% ya tenaganya. 10 PK masih 40% udah kayak gini, karena di sananya kencang semuanya. Dan ini sirkulasi air pendinginnya. Ini nggak kerasa anget sama sekali, biasa aja, nggak dingin banget, nggak anget banget, sama biasa kayak air kalau sore kena matahari. Nggak terlalu panas, nggak terlalu anget, nggak terlalu dingin juga. Rencana nanti kalau udah ada dana lagi, saya mau pakein spiral ataupun pipa sambungan pakai
ya sambungan buat itu, terus saya tambahin pakai pipa 8 juga. Kalau di Maju Teknik itu rata-rata itu pakai spiral. Nah, kemarin itu saya belum beli karena memang uangnya belum ada. Saya pakai manual tag lah, pokoknya itu seadanya kayak gitu. Buat kalian yang butuh kayak gini bisa hubungi, nanti tak kasih di keterangan. Terus saya sebutin kelebihan-kelebihannya dari ini dulu. Kan pasti barang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, untuk kelebihan sendiri, dia nggak memakan banyak tempat, hanya sedikit. Ibaratnya tuh kayak gitu. Panbel mau sejauh apapun nggak ada masalah, tapi tetap lurus. Kalau yang biasanya dipakai para petani tambak udang yang tradisional ataupun petani lain yang berhubungan dengan tambak, kalau mengeluarkan air, kalau nggak pakai pompa keong, ya pakai diesel yang langsung disambung propeller pakai as gardan kayak gitu, pakai as besar kayak gitu kan. Nanti dieselnya itu di sana masuk ke sini, terus dari sini keterima sama pipa L, terus masuk ke pipa biasa, baru keluar. Propellernya itu ada di luar dan langsung nyambung sama pule, itu ada di las-lasan. Nah, tapi kelemahan dari diesel yang pakai kayak gitu, itu adalah tanahnya gembur walaupun di bawahnya dipakein ban. Nah, kalau ini enggak, dia diem di bawah. Oh ya, di bawah itu harus dikasih filter ya, kalau enggak nanti kalian bisa nyeket di antara propellernya. Nah, terus kalau kelebihan ini tuh selain nggak menghancurin tanah atau menggemburkan tanah secara langsung ya, pasti kan gembur pasti karena ada rotasi air yang masuk secara cepat, itu pasti lumpur apa segala macam masuk, termasuk kayu kecil apa segala macam. Itu paling tidak itu dikasih filter biar airnya tuh nggak tersumbat keluar. Maaf, bukan airnya, propellernya nggak tersumbat gitu loh. Karena kemarin hanya karena kayu setengah kuku jari kelingking itu bisa berhentiin propeller dan sampai sininya itu patah. Akhirnya saya las sendiri, saya las lagi muter. Terus di sini jangan lupa ya, ini namanya tuh caren, pembuangan terakhir. Jadi dari sana nanti muter sono. Itu tibanya di sini paling dalam. Ini ada 1,8 meter. 1,8 meter. Oh, biar apa saya kasih kayak gini itu biar itu kotoran-kotoran yang ada di luar itu nggak masuk. Di sini udah cleaning area, udah bersih walaupun masih ada sedikit-sedikit tanaman-tanaman yang air, namanya ganggang kalau di sini. Udah kayak gitu masih ada, tapi nggak ada masalah. Yang penting itu kayu-kayu kecil-kecil itu udah pada minggir semuanya. Kalau yang besar nggak mungkin masuk, tapi yang kecil itu, yang kecil-kecil kayak gini tuh udah bisa pastiin masuk. Makanya kan harus dikasih filter. Nah, untuk filternya sendiri, kalau kalian mikir wah dikasih ram nyamuk, nih saya kasih contoh. Filter besi yang di bawah itu kan saya pakai besi terus pakai klem. Filter besi itu dia nggak bisa kelenturan ini kan lentur ya, gampang dibentuk. Ini ram nyamuk, jadi kawat nyamuk kecil, setengah mili apa 1 mili itu kecil. Ini gampang robek, dan beberapa tangan saya udah robek di waktu ini di dalam itu robek nggak keluar. Jadi kalau ada lumpur pun juga dia nahan. Kayak ini yang udah kering-kering kayak gini, ini contoh lumpur-lumpur yang menghambat air masuk ke lubang pipa. Terus saya kedua ganti ini, yang kedua saya ganti pakai jaring kayak gini. Ini juga kecil, malah lebih rapat. Lumpur-lumpur yang di bawah nutup, akhirnya air itu nggak mau masuk. Saya kira pipanya yang rusak, ternyata memang kehambat. Saya buka, saya tarik, bisa. Dan sekarang memang nggak pakai apa-apa. Untuk sementara ini belum pakai apa-apa. Nanti saya cari lagi yang tepat lah alatnya itu. Paling nggak harus ada filtrasi secara saringan harus ada selain rangka itu yang buat nahan kayu-kayu gede kayak gitu. Jadi kayak gini penampakannya, kalian bisa lihat ini secara teknis bagus. Kemarin waktu saya terakhir sebelum punya ini, saya kasih di sini dieselnya, tepat di sini. Lalu ketika habis panen,
diesel diangkat, ininya jebol, bawah itu lubang. Karena apa? Karena ini namanya lumpur tanah lah ya, lempung kalau bahasa Jawanya itu nggak mampu nahan goyangan diesel itu. Kebetulan yang digunakan itu pangkuan buat dieselnya itu kecil, dan diesel itu miring banget. Kalau ini mungkin miring karena memang tanahnya belum saya ratakan ya, tapi kalau udah saya ratakan, pipanya saya tarik, niatnya nanti kayak gitu. Karena ini baru tahap kedua percobaan. Ya kemarin saya konsultasi sama Mas Utenik, saya lupa namanya siapa, tapi orangnya bagus, maksudnya itu mau tanggung jawab buat ngasih solusi gitu loh. Secara kalau penjual-penjual yang maaf nih, ibaratnya tuh banyak kan yang hanya menjual produk tapi nggak mau ngasih solusi, saran, ataupun mungkin kalau ada kendala ya yang penting saya udah jual kayak gitu lah. Kalau yang di Maju itu nggak, alhamdulillah ketemu orang baik lagi. Nah, terus di sini tuh nanti niatnya setelah ini surut, saya mau deketin lagi caranya biar ini bisa ketarik. Terus di sininya nanti saya ratakan kayak gitu. Jadi kelebihan dari ini tuh ada, kelemahannya ada. Nah, untuk kelemahan yang tadi saya sempat sebutin di awal tadi. Jadi saya bolak-balik terus ya. Nah, kalau kelemahan tadi dia mungkin apa ya, dari awal dia ada bahaya di situ. Dia ada bahaya di situ. Kenapa? Di situ itu harus sering dicek sama di propellernya, penghambatannya apa segala macam. Terus ini harus wajib sering cek, paling nggak kasih grease lah, kasih stempet biar dia itu tetap lancar. Kemarin saya beli stempet juga sih, biar paling nggak itu lebih enak lah buat jalan. Alhamdulillah lancar. Saya pakein satu fan bel waktu pertama, karena fan belnya kemakan, posisinya salah, miring, dieselnya terlalu miring dan ininya lurus, akhirnya kemakan setengah. Saya beliin lagi satu lagi dan ini langsung ngangkat jaya. Ini kapasitas masih sekitar berapa ya? Tadi berapa sih? Lupa saya di mesinnya itu. Belum sampai setengah persen kok tenaganya yang keluar. Tapi debit air udah kayak gini. Kita cek langsung ke airnya. Ini kelihatannya kayak kecil ya, tapi kalau didorong ini berat, lumayan berat. Karena emang kapasitasnya ini banyak. Saya baru pertama pakai ini dan di daerah sini juga baru pertama kali. Oh, di sini panas banget ya. Di daerah saya sini masih terlalu awam lah untuk alat-alat kayak gini. Cuman beberapa orang juga udah tahu bahwa oh ya ini alatnya itu macam kayak gini, tapi harus bersih tambaknya, nggak boleh ada kotoran. Maksudnya itu kayak kayu-kayu, serpihan kayu itu juga harus bersih. Jadi memang pakai ini tuh ya kita harus dituntut untuk rajin-rajin. Kalau kitanya ceroboh ya cepet rusak gitu loh. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Namanya rajin itu kan juga bagus ya, positif ya, nggak negatif juga kan. Itu kan buat kita sendiri juga. Oke, berhenti menggurui dan saatnya kita kasih tahu yang kayak gini. Jadi kapasitasnya itu gede banget, cukup ya, bukan cukup sih, ini udah kenceng sih. Bener kata Mas Yu itu kalau ngomong kayak tanggul apa, bendungan jebol, ada kok di videonya, cari aja itu. Ya baiklah, kalian udah ngerti ya, udah saya jelaskan, cukup lah. Untuk nanti penyedotan terakhirnya nanti saya kasih lihat kayak gimana lokasinya kalau udah kering. Ini kan udah setengah kering nih. Ini udah setengah kering. Ini oh ya, ini 2600 meter tapi dipotong di sana itu udah kering dalam waktu bukan udah kering, maksudnya udah mengurang banyak, sekitar 75% ini. Ya, 75% itu sekitar kurang lebih 5 jam, 6 jam dari tadi pagi. Dan ini jam berapa nih? Ini tuh jam 1. Saya mulai dari jam 7 ya, kalian bisa hitung sendiri, 6 jam. Ini cara rumput-rumput ganggang yang kemarin kita habis bersihin semuanya, dan itu masih belum rapi juga, masih banyak yang itu, tapi kita yang penting itu rapiin dulu yang paling besar-besar. Karena rumput ini yang dikira bagus
buat filtrasi air. Kalau buat bandeng nila mungkin bisa makan lumut dan kayak gini. Tapi kalau untuk udang baiknya itu tambak itu bersih walaupun tradisional. Syukur-syukur kalian bisa pakai semi intensif yang pakai kincir sama terpal, itu lebih enak penanganannya. Walaupun modalnya lebih tinggi tapi kalian nggak bakal nemuin tanggul bocor kayak gini. Paling tidak itu yang kalian temuin adalah plastik yang bocor. Tapi kalian nggak ada urusan karena pasti tanggulnya gede buat nahan plastik itu tadi isi air. Ya mungkin sekian dan terima kasih, ini dari saya, lokasi di Jateng, dan itu adalah pompa aksial dari produksinya Mas Yu Teknik Jos. Thank you. Aku belum konfirmasi lagi sih ke dia, ke orangnya kalau ini udah jalan. Tapi paling tidak ketika video ini udah jadi ataupun udah di-upload berarti apresiasi besar buat Mas Yu Teknik. Semoga sukses. Dan untuk kalian yang memang posisinya itu masih merencanakan ataupun apa, semakin ke depan kalian harus punya pegangan. Jangan cuman berharap gaji besar tapi ketika tua kita bakal keberatan untuk hidup. Jadi mumpung masih muda buat kalian ataupun bapak-bapak yang memang udah punya usaha, semoga lancar. Dan untuk yang masih muda tetap semangat dalam bekerja ataupun berusaha, kalian pasti bisa. Oke, ciao, assalamualaikum.